Belum tentu orang Kembang Harum bilang kita baik. Kita dibilang baik oleh orang satu kabupaten Indragiri Hulu, orang kabupaten Pelalawan, belum tentu mengenal kita. Kita, andai seluruh Indonesia bilang kita baik, orang Afrika belum pernah bermimpi ketemu kita. Tapi kalau Allah sudah membilang kita baik, maka semuka isi langit dan bumi akan mengatakan kita yang terbaik. Tuh. Kemudian di pertama tadi sempat saya singgung bahwa kalau ada sesuatu itu bukan untuk memberatkan kita, bahwa itu adalah untuk memberikan maslahat kepada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar kisah anaknya Nabi Nuh, Kan'an? Kan'an itu ketika terjadi tsunami besar, ketika ayahnya sangat sayang sekali kepada Kan'an. Kenapa Kan'an ini durhaka? Karena ibunya tidak baik. Perempuan adalah tolak ukur suatu bangsa. Kalau baik perempuannya, maka insya Allah baiklah generasi penerusnya insya Allah. Nah, ketika terjadi banjir bandang itu, nampaklah Nabi Nuh anaknya sedang terseret-seret di atas pohon kelapa. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya, oh my son, kata Nabi Nuh. Irkam ma'ana, ayo naik ke perahu bapak. Apa kata Kan'an? Qala, Kan'an berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tidak perlu naik ke perahu bapak. Saya akan naik ke atas gunung itu. Karena kalau perahu bapak pasti akan tenggelam. Nah, ini kalau kita pikir secara logis, Kan'an ini pintar. Bapak-bapak pernah nggak dengar ada gunung tenggelam? Gunung tenggelam? Nggak ada kan? Yang ada itu gunung meletus. Nah, ini secara akal dia pintar. Nah, di Medan ada juga syair lagu Melayu tentang gunung, tapi dikatakan bukan gunung tenggelam, gunung meletus. Nih saya bacakan syairnya. Kalau meletus gunung Sibaya sayang, alamak Medan menjadi abu. Dayangku koyak layangku putus, kemana sayang hendak kutuju. Nah, disebut itu gunung meletus. Coba pas kita dengar dibilang gunung tenggelam, gilonya kau kata dia. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang Allah sampaikan melalui Rasulullah itu adalah petunjuk maslahat bagi diri kita. Bapak-bapak pernah dengar bunyi ayat ini? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, bapak-bapak, kalau satu orang dia memiliki keteladanan, tapi ketika orang ini mencontoh dia tidak bisa jadi teladan, itu namanya qudwatun. Tapi ketika ini orang teladan, ketika orang ini mencontoh, ini jadi teladan. Orang ini mencontoh lagi jadi teladan lagi. Ada lagi mencontoh jadi teladan lagi. Itu berubah kalimatnya menjadi uswah. Makanya disebut Rasulullah itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah itu segala kebaikan yang hadiah pahala. Makanya ketika kita mencontoh Rasulullah, itu bukan hanya berdampak baik bagi kehidupan kita, itu juga berpahala. Nah, itu pertama. Kemudian acara kita ini adalah spirit bagaimana menjunjung tinggi Rasulullah. Nah, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kita mesti maulid? Mengapa kita mesti maulid? Nah, itu poin paling penting juga, Bu. Cuman yang paling penting adalah sekarang anak-anak kita, saya belum punya anak, saya masih kecil. Anak-anak bapak-bapak ibu atau adik-adik saya, mereka sudah jauh dari pengenalan kepada Rasulullah SAW. Yang ada banyak sekarang yang rusak. Dulu yang rusak kita sedikit, paling unyil kan. Sekarang SpongeBob, Naruto semua merusak. Nah, itu adalah bagaimana cara non-muslim untuk membuat kita jauh dari Rasulullah. Bapak-bapak tahu arti maulid? Nampaknya nyari di Google, Bapak. Maulid artinya hari kelahiran. Apa beda maulid sama maulud? Nah, kalau maulid itu hari kelahirannya, tapi kalau maulud itu bayinya, yaitu Rasulullah. Makanya kalau
Kalau dikatakan apa hukum maulid? Masa orang hari lahir ada hukum? Betul tidak? Ini saya memang kalau kita menyinggung hukum itu mesti kita berilmu, tapi ini kita menukil pendapat ulama bahwa hukum itu tidak lahir dari hari lahir, tapi dia akan menjadi hukum ketika ada perbuatan yang mendasari terjadinya hukum tersebut. Contoh, apa hukumnya pisau Bapak Jo? Pisau nggak ada hukumnya, tapi ketika kita gunakan untuk melukai orang haram hukumnya. Nah, tapi kita gunakan untuk menyembelih dengan sebut nama Allah menjadi halal. Nah, itu sama dengan maulid ini. Ketika kita menjadikan maulid ini untuk mengenang Rasulullah, menumbuhkan rasa cinta kita, maka berpahala kita di situ. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah yang dinukil pendapatnya dalam buku Ustaz Abdul Somad berjudul 37 Masalah Populer. Nah, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak dengar Ahmad dengan Muhammad? Pernah. Apa bedanya? Muhammad lebih panjang. Nah, Muhammad pendek kan? di dalam Al-Quran Nabi Isa menjelaskan bahwa akan ada Rasul terakhir mengganti Nabi Isa. Ayatnya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu adalah hubungan vertikal kepada Allah, baik secara hablum minallah. Ketika dia punya satu kebaikan, itu disebut dengan Hamid. Perempuannya Hamidah. Makanya ada nama orang Wanda lah tetangkoknya. Nah, tapi ketika kalau satu kebaikan sebut Hamid tadi. Tapi kalau dia rajin tahajud, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, berubah dari kata Hamid itu menjadi Ahmad. Hubungan yang begitu sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Isa menyebut Rasulullah itu dengan Ahmad bukan Muhammad? Karena Rasulullah kalau disebut Muhammad itu memiliki kemiripan dengan Nabi Isa. Makanya saudara kita Muslim menyebut Yesus itu dengan ajaran kasih. Memang ajaran kasihnya tinggi, itu sama dengan Rasulullah. Ketika Nabi Isa lewat di suatu tepi sungai dengan sahabatnya melihat bangkai di tepi sungai tersebut. Apa kata sahabatnya? Ya guru, lihat bangkai itu, betapa bau sekali bangkai itu. Tapi apa kata Nabi Isa? Bukankah engkau lihat putih sekali giginya? Bayangkan, sahabatnya menilai busuknya bangkai itu, tapi Nabi Isa mencari kemuliaan pada bangkai tersebut, yaitu giginya. Ini ulama berpendapat bahwa kalau baik apa yang kita pikirkan, maka akan indah untayan-untayan setiap kalimat kita. Nah, itu. Kemudian Muhammad itu diambil dari kata Mahmud. Itu hubungan baik secara horizontal kepada sesama manusia. Hablum minan nas, masya Allah. Ketika dia punya satu sifat kebaikan saja itu disebut dengan Mahmud. Tapi ketika dia baik kepada sesamanya, semuanya rajin memberi. Ketika dia ada punya, dia memikirkan orang. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yugali abi, sampai kamu cinta kepada saudaramu maghibul nafsi, seperti kamu cinta kepada dirimu sendiri. Maka berubah kata itu menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Andai saja kita tahu perjuangan Nabi, kita tahu betapa mulianya Nabi ini, maka mustahil, saya katakan mustahil, pasti akan menjadi tameng bagi diri kita untuk semakin mengenal Nabi, mencintai Nabi, dan dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 3 ajaran pokok yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, akidah. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu arti akidah? Keyakinan. Artinya tali yang mengikat, diambil dari ain of dal, artinya opat, artinya ikatan simpul yang kuat. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu menikah, ketika menikah disebut dengan akad nikah, karena sudah mulai terikat ikatan itu dari semulanya yang tidak ada hubungan keluarga menjadi hubungan keluarga, yaitu hubungan suami istri. Nah, sejak lahir ternyata kita sudah membawa iman, yaitu beriman kepada Allah. Apa kata Allah?
bahwa kita sudah ditancapkan iman dalam diri kita, kita berkata, bala, ya, bala syahidna, kami bersaksi. Alastu birabbikum, bukankah aku, sebelum kita ditembakkan ke dalam ruh kita, kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kemudian kita semua menjawab, bala. Bala itu bukan bencana, Bapak Ibu. Bala itu iya, cepat diambil. Iyanya itu tanpa basa-basi, ya, itu disebut bala. Kalau pakai ain, bala, nah itu bencana, no. Bala artinya iya, syahidna, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Ketika kita lahir, barulah kita tahu siapa yang membawa Islam itu disebut dengan Rasulullah. Kalau kita urutkan sampai ke atas, bahwa setiap nabi itu pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan memohon ampun kepada Allah, kita semua hafal ayatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam Al-Qur'an. Tapi ada dalam hadis, apa kata Nabi Adam? Allahumma inni attawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, ampunkan aku dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logis tidak? Nabi Adam, manusia pertama, kemudian menyebut Nabi Muhammad yang belum lahir. Logis tak Bapak Ibu? Kenapa Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad? Karena ketika fanafaktu fihi min ruhi, ketika dihembuskan ruh ke dalam Nabi Adam, ke dalam jasad Nabi Adam melihat ada di atas arash ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Makanya kalaulah tidak nama Nabi Muhammad ini mulia, apakah tak mungkin bersanding namanya dengan nama Allah? Makanya disebutlah nama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah, itu yang didoakan adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, utuslah di Mekah ini seorang Nabi utusanmu yang mengajarkan kedamaian kepada umat manusia. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, dari penelitian hanya satu Nabi yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah, yaitu nama Nabi Muhammad. Kalau kita urutkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adli bin Mukawam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rud bin Yahdub bin Nabil bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi ini tidak mulia, maka mustahil Nabi Ibrahim mendoakan untuk kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pembebasan kota Mekah, ketika Nabi Muhammad membebaskan kota Mekah, itu Nabi Muhammad dan para sahabat menghancurkan berhala-berhala, jumlahnya 360 berhala. Itu ditulis oleh Imam Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. 360. Bayangkan Bapak Ibu, 360 itu kalau disembah satu-satu setahun itu siapnya. Ada Jibti, Manat, Tohut, Hubal, pokoknya banyak Tuhan mereka. Mereka beriman kepada Allah. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan langit, layaquluna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Wa man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian, layaquluna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Tapi di samping Allah, mereka sembah yang lain. Itu makanya faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah sekutukan Allah dengan apapun jua. Nah, Nabi hancurkan itu, maka bebaslah kota Mekah dari kesyirikan, maka berubah jahiliyah menjadi khairul ummah, umat terbaik. Nah, kemudian yang kedua yaitu syariah. Syariah artinya jalan. Syariah artinya petunjuk. Kalau bahasa kitanya fikih. Fikih artinya paham.
Kalau bahasa kampung awak, understand. Nah, fikih. Fikih, saya tanya lah bapak-bapak ibu-ibu. Kalau disebut fikih, bapak-bapak ibu-ibu terpikir apa? Hukum. Kalau akidah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau syariah atau fikih ini di bawahnya, waktu qimah sholat, waktu qiyam zakat, waktu sumah Ramadan dan haji. Itu adalah disebut dengan fikih. Makanya kalau kita belajar sholat itu disebut dengan fikih sholat, bukan mana ada ilmu sholat. Itu untuk menunjukkan pesan yang terdalam kepada kita bahwa kalau kita sholat kita mesti paham apa yang kita lakukan, bukan hanya sekedar tahu. Kalau kita berilmu kita tahu, tapi kalau kita paham kita pasti mengerti apa yang kita lakukan. Makanya disebut dengan fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih rumah tangga, fikih perempuan. Berhubung masalah perempuan, saya tanyalah bapak-bapak ibu-ibu, kenapa Rasulullah diizinkan menikah lebih dari 4 perempuan? Kan yang boleh sampai 4 kan? Kenapa Rasulullah dibolehkan menikah lebih dari 4 perempuan? Kenapa Pak? Tambuh Cik. Tambuh Cik. Kenapa sampai tangkum Ulama menggali dari hadis tersebut. Apa kata para ulama? Karena setiap istri Nabi itu mewakili semua karakteristik perempuan seluruh muka bumi ini. Jadi kalau ibu-ibu cek, pasti ibu-ibu mempunyai sifat yang sama dengan istri Nabi. Keluarkanlah hadis-hadisnya. Kalau ibu mungkin kalau gemar taklim, itu berarti sama dengan Sayyidatuna Aisyah. Kalau gemar berinfak, bersedekah, itu mirip dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin. Kalau yang suka TikTok kan Ustaz, mirip siapa? Nah, kita kaji fikih lagi. Kalau fikih 4 mazhab fikih ada berapa? Siapa-siapa ya Bapak Ibu tahu? Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita mayoritas Indonesia ini bermazhab Syafi'i, makanya sholat kita pakai Al-Fatihahnya pakai Bismillah. Kalau andai Allah mudahkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita umroh, pasti kalau kita sholat pasti itu Bismillahnya sir. Sir tahu apa Ibu? Silent. Sembunyi. Misalnya dia takbir Allahu Akbar, Bismillahnya itu pelan-pelan, baru masuk Alhamdulillah. Itu karena Mekah Arab Saudi itu bermazhab Hambali. Hambali tidak pakai Bismillahnya sir, dipelankan. Tapi kita mazhab Syafi'i dibaca Bismillahnya. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Biar kita tidak mudah menyalahkan bahwa setiap yang berbeda sama kita, semua ada petunjuknya, semua ada dalilnya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian yang ketiga, yang pertama tadi akidah, syariah atau fikih, yang kemudian akhlak. Innama buistu lupa pula saya. Pokoknya Rasulullah itu diutus untuk menyempurna akhlak manusia. Itu tadi saya bilang akhlak. Akhlak itu adalah respon spontan yang keluar dalam diri kita. Kalau dalam diri kita banyak kebaikan. Tapi ibarat kata orang tua kita, kalau wadah itu berisi air, makanya keluar air. Kalau isinya kopi, yang keluar
kopi. Nah, begitu juga hati kita. Apa yang kita ucapkan itu adalah erat kaitannya dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau baik ucapan kita, maka insya Allah baik hati kita. Nah, akhlak tadi, para sahabat, kenapa mereka dijamin masuk surga? Karena mereka mencontoh sahabat Nabi, mencontoh Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu Abu Hurairah? Kenal? Abu Hurairah itu nama aslinya Abdus Syam. Abdus Syam itu, Abdus itu hamba, Syam itu matahari. Dulu dia penyembah matahari, tapi dia mencari agama, mencari. Kemudian dia jumpa Kristen, kemudian dia merasa ini bukan agama saya. Kemudian mencari lagi, jumpa dari Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Kemudian berubah namanya menjadi Abdurrahman ibnu Sahfar. Kenapa dia disebut dengan Abu Hurairah? Bapak ibu tahu? Kalau kucing liar itu bahasa Arabnya disebut dengan kurro. Pakai halusan kurro. Tapi kalau kucing rumahan bahasa Arabnya kitun. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty.